Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat moderasi dimanapun berada. Saya Istiqomah, kembali lagi dalam acara Ramadan Salam, serial ngaji kebangsaan perspektif Islam Rahmatan Lil Alamin, berbasis Kitab Nabi Rohmah, karya Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Tema kali ini adalah visi Rahmatan Lil Alamin dalam mengelola keluarga bahagia berbasis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perspektif kebangsaan. Dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ninik Rahayu, SHMS. Beliau merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2015-2020. Sebelumnya juga pernah duduk sebagai komisioner di Lembaga Komnas Perempuan dan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur. Saat ini, Ibu Nini juga duduk sebagai pengurus Alimat, sebuah organisasi tingkat nasional yang bergerak untuk keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagai anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan salah satu pengurus Aisyah Muhammadiyah. Beliau juga terlibat di Lemhanas Republik Indonesia, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Baik, nampaknya Ibu Nini sudah gabung bersama kita semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih lancar Ibu puasanya? Amin, lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, sahabat moderasi dimanapun berada, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kitab Nabi Rohmah mengajarkan kita untuk selalu menanamkan nilai rahmat dan toleran kepada sesama manusia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis pada kitab Nabi Rohmah tersebut. Salah satunya dalam Sahih Bukhari Muslim dijelaskan bahwa Nabi sangat memperhatikan orang-orang yang ikut salat bersamanya sebagai makmum. Nabi langsung mempercepat atau meringkas bacaan salatnya ketika mendengar tangisan bayi di belakangnya. Sebagaimana dari Abdullah ibnu Abi Qatadah, dari ayahnya Abi Qatadah, dari Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku masuk memulai salat dan ingin memperpanjangnya. Lalu aku mendengar tangis bayi, maka aku persingkat, khawatir mempersulit ibunya bayi yang sedang menjadi makmum salat." Sahabat moderasi, dari hal ini nampak sekali bahwa Nabi Muhammad sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan sangat toleran terhadap umatnya. Selain hadis di atas tadi, banyak sekali juga hadis-hadis tentang keadilan perempuan yang disebutkan dalam kitab Nabi Rohmah. Baik, sahabat moderasi dimanapun berada, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita, Ibu Nini Rahayu. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana visi konstitusi kita dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Silahkan Ibu. Terima kasih. Jadi hadis tadi memberikan gambaran ya secara tekstual betapa Rasulullah memberikan kasih sayangnya, ya, memperhatikan ya kasih sayangnya kepada anak-anak dan peduli kepada kebutuhan perempuan ketika pada saat ibu sedang beribadah sekalipun ya beliau lalu mempercepat sholatnya begitu. Nah, kalau kita bicara visi di dalam konstitusi, konstitusi memberi dasar pijakan yang sangat-sangat kuat terhadap hak konstitusional perempuan, termasuk anak perempuannya, karena ada 40 hak dalam 14 rumpun, ya. Ada hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak atas pengembangan diri, hak atas kemerdekaan pikiran, ya, hak atas kebebasan memilih dan dipilih, hak atas informasi, hak atas penghidupan yang layak, ya, hak atas kepemilikan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas hak atas berkeluarga, kemudian hak atas kepastian hukum, hak atas keadilan dan bebas dari ancaman. Lalu yang terpenting juga yang perlu diketahui oleh para pemirsa semua adalah
hak atas kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, juga hak atas perlindungan, hak atas memperjuangkan hak dan hak atas pemerintahan. Jadi ada 40 hak yang secara konstitusional menjadi legitimasi pemenuhan visi negara Republik Indonesia di dalam memenuhi hak-hak perempuan. Jadi ada 14 hak konstitusional yang terangkum dalam 14 rumpun. Nah, visi di dalam hak konstitusional ini lalu diturunkan di dalam berbagai perundang-undangan ya, dan itu ada milestone kebijakan yang juga sangat banyak ya, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya terkait dengan kehidupan yang untuk memastikan anak berhadapan dengan hukum, ada kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2017. Lalu ada lagi undang-undang untuk memastikan jangan ada kekerasan terhadap perempuan. Ada Undang-Undang PKDRT dalam keluarga. Kemudian ada lagi hak sipol ya yang terkait dengan partisipasi perempuan di bidang politik. Jadi secara konstitusional visi kita jelas ada pijakan dasar 40 hak konstitusional perempuan yang terangkum dalam 14 rumpun yang kemudian diturunkan dalam berbagai milestone kebijakan yang sudah sangat luar biasa banyaknya ya, meskipun di sana sini kita tahu kebijakan-kebijakan ini ada yang kadang-kadang tidak harmonis begitu ya, ada yang implementasinya, penegakan hukum aturannya udah bagus tapi kemudian penegakan hukumnya yang masih kurang gitu ya. Tapi secara umum visi dasar kebijakan kita sangat kuat terkait dengan hak konstitusional perempuan. Demikian. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Ternyata ada 40 hak konstitusi perempuan yang itu disebar ke dalam beberapa undang-undang, dan salah satunya saja untuk anak ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana peluang dan tantangan perempuan di ruang publik? Silakan Ibu. Iya, sampai saat ini sebetulnya kalau kita bicara partisipasi perempuan dan laki-laki itu sebetulnya punya hak yang sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam konstitusi kita ya. Walaupun seperti yang tadi disampaikan tantangan kita cukup besar. Salah satu contohnya ya, dari data BPS tahun 2020, pekerja perempuan itu paling banyak itu justru hanya di urusan tenaga jasa. Ya, dominasinya masih 58,4% dibanding laki-laki. Kondisi tersebut justru juga naik gitu ya. Sementara 21,66% perempuan itu di tingkat kepemimpinan, jadi masih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang angkanya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat secara normatif gitu ya, peluangnya sama, dan itu tadi sudah saya sampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan itu sama buat laki-laki dan perempuan, diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Hak untuk bebas dari diskriminatif atas dasar apapun itu juga sama ya bagi laki-laki dan perempuan, karena itu juga diatur di dalam pasal 28I ayat 2. Tetapi seperti kita ketahui, perempuan memiliki tantangan tersendiri. Kenapa? Karena perempuan sebetulnya tidak termasuk rentan. Perempuan itu bukan kelompok rentan, tetapi dia menjadi rentan
rentan karena ada diskriminasi gender. Ya. Masyarakat masih, kalau kita bicara diskriminasi gender, kita hanya melihat pada dua hal. Bagaimana perempuan diposisikan dan bagaimana perempuan dikondisikan sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat di ruang publik misalnya, sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi kita karena ada pandangan-pandangan yang menganggap bahwa perempuan ada pembatasan-pembatasan di ruang publiknya, baik itu soal wilayahnya gitu ya, maupun waktunya gitu. Jadi ini soal kiwama dan wilayah ini memang baik dalam rumah maupun di publik ada pembatasan-pembatasan. Ada kebijakan daerah yang masih memberikan larangan pada perempuan untuk pada jam tertentu ada di ruang publik. Jam 9 misalnya sudah tidak boleh lagi di ruang publik, itu Perda di Tasikmalaya misalnya. Ada kebijakan yang secara tidak tertulis ya, karena secara tertulisnya misalnya masih memberikan kesempatan yang sama untuk pekerjaan laki-laki dan perempuan. Tetapi nanti pada saat penempatan itu sudah ada pembedaan jenis pekerjaan untuk laki-laki, jenis pekerjaan untuk perempuan. Nah, ini tantangan bagi perempuan karena dianggap perempuan tidak layak, tidak kapabel, tidak punya kapasitas untuk jenis pekerjaan tertentu di ruang publik. Sehingga jenis pekerjaan itu hanya diberikan kepada laki-laki. Nah, biasanya ini terjadi dalam praktek, karena aturannya sebetulnya tidak boleh ada diskriminasi seperti ini, sudah dijamin dalam konstitusi, dijamin juga di dalam undang-undang tenaga kerja. Tetapi di dalam prakteknya masih kita temukan, ya, back office-nya nih, kalau front office-nya selalu dibuka peluang kerja bagi laki-laki dan perempuan, bahkan seringkali diberikan statement, ya, diberi kesempatan, diberi peluang, diprioritaskan untuk perempuan sekian persen. Itu secara tertulis ya, front office-nya seperti itu dalam proses rekrutmen. Tetapi ketika back office berbeda lagi, perempuan ternyata tidak diprioritaskan, ya, tidak diprioritaskan, dan jarang sekali ada pengawasan yang sampai kemudian memberhentikan atau melarang hal ini kalau tidak diimplementasikan ya. Jadi atau nanti jenis pekerjaannya, yang perempuan jenis pekerjaannya yang C saja, sementara laki-laki jenis pekerjaannya A dan B. Implikasinya adalah jenis pekerjaan A dan B itu mereka dibuatkan kontrak kerja, sementara jenis pekerjaan C tidak diberi kontrak kerja. Nah, karena tidak ada kontrak kerja, maka dia tidak dapat pelatihan, maka tidak dapat gaji tetap, maka tidak dapat tunjangan, dan kemudian potensi untuk diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dari pemberi kerja. Ini masih ada sampai dengan saat ini, ya, di sektor swasta terutama, ya. Beberapa waktu yang lalu saya masih menerima keluhan gitu ya, perempuan yang gemuk, ya, yang berusia sudah di atas 40 tahun, tidak lagi diberi jenis pekerjaan yang menerima klien gitu, yang di front office, dia hanya di belakang. Karena gendut, karena usianya sudah tidak muda lagi, dia tidak diberi kesempatan untuk menerima klien gitu. Jadi dia ditempatkan di belakang. Nah, ini tantangan bagi perempuan. Jadi kalau secara konstitusional hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, dalam prakteknya masih ada praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan, terutama di ruang publik. Nah, praktek diskriminasi ini juga memicu bentuk-bentuk lainnya, antara lain adalah selain peminggiran di tempat kerja, begitu ya, akses terhadap pekerjaan yang tidak sama dengan laki-laki,
juga kekerasan terhadap perempuan itu, karena pola relasi yang dibangun adalah bukan kesalinan, bukan kesetaraan, tetapi dominasi satu dengan yang lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Menarik sekali mengenai peluang dan tantangan perempuan saat ini. Jadi sebenarnya sudah hak perempuan dan laki-laki itu sudah ada secara konstitusi, tapi dalam implementasinya itu sangatlah berbeda-beda karena adanya batasan, adanya diskriminasi, kemudian aturan-aturan yang memang itu dikonstruksi untuk perempuan itu sendiri dari lingkungannya. Baik Ibu, saya juga dapat menyimpulkan dari data BPS yang Ibu sampaikan bahwa pekerja jasa perempuan itu banyak, tapi jadi pemimpin itu sedikit. Maka di sini perlu adanya intervensi dari berbagai pihak. Nah, menurut Ibu, kiranya apa yang dapat dilakukan agar ada akselerasi atau percepatan keikutsertaan perempuan dalam karir di level kepemimpinan? Silakan. Terima kasih sekali. Jadi kalau kita memperdebatkan soal isu perempuan dan kepemimpinan, ini memang satu tantangan tersendiri ya, bukan hanya konteks kepemimpinan di ruang publik, tapi juga kepemimpinan di ruang privat di dalam keluarga, begitu ya, karena pembatasan kepemimpinan perempuan itu agak tersendat, terutama karena basis kebijakan kita di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Suaranya ini kurang letakkan secara berbeda antara posisi perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan di dalam keluarga. Nah, dalam konteks isu publik yang tadi karena mengutip data BPS gitu ya, kita rasanya perlu meredefinisikan lagi soal isu afirmasi. Kenapa soal level kepemimpinan perempuan ini walaupun terjadi, tapi dia sangat-sangatlah lamban, ya, sangat lamban, pergerakannya sangat lamban, ya. Kita sudah merdeka 74 tahun begitu ya, tapi kita masih melihat kepemimpinan perempuan baik di level domestik maupun di level publik ini masih tantangan yang luar biasa. Saya menawarkan meredefinisi isu afirmasi. Yang pertama, isu afirmasi, percepatan, afirmasi itu kebijakan khusus sementara untuk percepatan posisi dan kondisi perempuan, itu bukan lagi soal kuota sebagai tujuan semata-mata gitu ya. Tetapi bagaimana menggunakan kuota dan afirmasi ini sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan merespon berbagai persoalan di masyarakat. Karena selama ini kalau kita bicara afirmasi, seakan-akan itu lalu hanya melihat kebutuhan para politisi di DPR, ya. Bagaimana peran dan kedudukan perempuan di birokrasi, atau bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki di di level pemerintahan begitu ya, di pemerintahan itu bisa di legislatif, yudikatif, eksekutif. Sepertinya isu ini hanya berhenti di situ, lalu berhenti pula dalam konteks angka. Kuota 30% sudah terpenuhi, tidak terpenuhi itu hanya soal angka. Nah, saya menawarkan perlu melakukan redefinisi soal isu afirmasi ini, bahwa itu bukan soal semata-mata angka, tetapi bagaimana menggunakan isu kuota dan afirmasi ini tuh untuk merespon berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pertama, yang perlu yang suka salah-salah begitu ya sampai hari ini, soal solidaritas perempuan. Itu seringkali punya anggapan bahwa persoalan perempuan itu persoalan kepentingan perempuan itu harus atau hanya bisa diperjuangkan oleh perempuan, ya. Dalam satu hal, perjuangan perempuan berdasarkan pengalaman hidup perempuan itu penting, tetapi yang memperjuangkan kepentingan perempuan bukan hanya perempuan, ya. Itulah kenapa ulama perempuan itu juga bukan dimaknai perempuan secara biologis ya, tetapi adalah juga laki-laki yang memiliki perspektif, memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dan kepentingan sesuai dengan pengalaman perempuan. Nah,
Jadi kalau kebutuhan dan kepentingan perempuan hanya dipikirkan oleh perempuan, ini saya kira mari kita jadikan mitos ya, dan dan harus diganti gitu ya, bahwa sisterhood, brotherhood, solidarity itu memperjuangkan kepentingan perempuan, kepentingan masyarakat, yang harus dilakukan bersama-sama. Redefinisi yang kedua adalah bahwa dibutuhkan akulturasi proses pembelajaran ya, dan pemaknaan baru tentang afirmasi ini pada basis masyarakat, sehingga perlu ada dukungan kultural ya. Itulah kerja-kerja yang dilakukan oleh ulama perempuan, yang dilakukan oleh para tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah ya, Nahdlatul Ulama, Nasyiatul Aisyah, kemudian Muslimat ya, atau Fatayat gitu ya. Jadi kerja-kerja ini adalah proses pembelajaran dan pemaknaan yang harus berbasis pada dukungan kultural. Dengan berbagai gagasan ini juga harus diakomodasi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus juga mengakomodasi, mengakulturasi dengan berbagai pemaknaan kepentingan ini gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu pada akhirnya bukan hanya wajah dari kepentingan kelompok menengah ke atas begitu, tetapi ini kepentingan semua komponen ya, semua komponen, semua kelas begitu ya, semua kelas, kota, desa, terpelajar, tidak terpelajar, berekonomi kuat, berekonomi rendah gitu, semua itu sebagai proses pembelajaran dan harus diberi makna baru. Yang ketiga, ini kebijakan percepatan soal kepemimpinan ini adalah juga perlu kebijakan afirmasi yang yang harus bisa diterima oleh publik dan diperjuangkan oleh kita semua begitu ya. Jadi bukan hanya perjuangan oleh kelompok tertentu begitu ya. Sana yang memperjuangkan afirmasi, yang memperjuangkan kepemimpinan cukup DPR atau orang-orang di pemerintahan, tidak. Tapi ini adalah perjuangan bersama begitu ya, supaya kita tidak keliru. Nah, hanya memang saudara-saudara kita ya yang berilmu gitu ya, yang para ulama kita gitu ya, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam atau beragama lainnya gitu ya. Ini seharusnya memanfaatkan energi politik sosialnya untuk menggerakkan isu kepemimpinan perempuan ini. Jadi dia tidak berhenti pada kuota, tidak berhenti pada kedudukan dan jabatannya, tapi terus menggerakkan ya, menggerakkan para politisi, para birokrat ini untuk ikut berkontribusi memperjuangkan hal-hal yang tadi. Untuk pemenuhan 40 hak perempuan dalam 14 rumpun tadi. Dia harus berpikir lintas partai, lintas agama, lintas institusi politik ya, energi sosialnya itu harus dibangun dengan berjejaring, dengan beragam pemangku kepentingan ya. Tentu terus-menerus menggelorakan perjuangan yang plural ya, yang memiliki perspektif kepentingan pada penguatan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Demikian. Baik, menarik sekali apa yang ditawarkan oleh Ibu untuk percepatan atau akselerasi kepemimpinan perempuan. Jadi kepemimpinan perempuan itu tidak hanya kepentingan perempuan saja, tapi kepentingan bersama, antar lintas, antar golongan, ini bersama. Semoga dengan adanya talkshow ini didengar dan dilihat oleh pemangku kebijakan sehingga suara perempuan bisa didengarkan oleh mereka. Baik, selanjutnya seperti hadis yang tadi saya sebutkan di atas bahwa Nabi Muhammad itu penuh rahmat, kemudian penuh toleran. Bagaimana menyikapi beberapa perbedaan yang ada di keluarga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi yang sangat toleran dalam segala hal.
Silakan. Iya, ini mudah-mudah berat ya menjawab ini ya, karena ada 3 tadi, bagaimana menyikapi perbedaan dalam keluarga, seperti contoh yang ada sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setiap keluarga sebetulnya memiliki cara yang berbeda-beda, yang dianggap paling berpeluang untuk bisa diterima oleh masing-masing keluarga dalam menyikapi perbedaan. Setiap keluarga saya yakin memiliki cara yang berbeda-beda ya. Tetapi bagaimana membangun keikhlasan ya. Jadi bukan hanya menerima perbedaan, tetapi membangun keikhlasan atas perbedaan-perbedaan yang muncul dalam setiap keluarga. Karena dalam keluarga itu ada keluarga batih, ada keluarga somah, ada keluarga semenda, ya, ada keluarga, jadi keluarga inti lah, keluarga batih itu satu keluarga saja, bapak, ibu, anak, gitu ya, atau nanti ditambah pekerja rumah tangga misalnya. Tapi dalam satu keluarga ada keluarga somah. Jadi dalam satu keluarga itu ada beberapa rumah tangga, begitu, kadang 4, 5 karena dia keluarga besar. Lalu ada keluarga semenda, komunitas, begitu. Nah, tentu ini kalau kita berdasarkan pengalaman saya, satu kepala saja dengan kepala yang lain punya keinginan yang berbeda. Bayangkan kalau itu dalam satu keluarga atau keluarga semenda atau keluarga somah tadi. Tentu ini perbedaan bisa menjadi pemicu tidak kondusifnya dalam membangun keluarga ini. Maka penyikapan yang harus dilakukan adalah satu, tetap dikembalikan kepada masing-masing keluarga. Saya tidak punya resep tertentu ya, tidak punya resep tertentu. Silakan dengan penyikapan yang baik ya di dalam keluarga. Tetapi tetap ada catatan-catatan yang sebetulnya ini bertumpu pada konstitusi, pada undang-undang yang ada. Kita bisa menggunakan bertumpu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam membangun perbedaan itu. Misalnya karena nilai ini harus diterapkan. Pancasila itu kan nilai. Nah, bagaimana penerapannya? Nilai-nilai perbedaan itu bisa kita minimalisir, bahkan kita hapuskan, gitu ya. Yang pertama adalah kita membangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kita relasi suami, istri, bapak, ibu, dan anak tidak kita letakkan sebagai relasi yang punya stratifikasi, tapi kita letakkan ini sebagai bangunan kemanusiaan, bahwa anak itu juga manusia, istri juga manusia, yang tentu kebutuhannya untuk didengar, diketahui, ya, diperlakukan sama, itu penting sekali karena sama-sama manusia, tidak ada dominasi satu dengan yang lain. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu bisa menjadi pegangan untuk menghilangkan perbedaan. Yang kedua adalah nilai musyawarah untuk mufakat. Saya kira ini juga butir nilai yang ada di dalam Pancasila, bahwa kita diberi contoh untuk memusyawarahkan, untuk mencari titik pertemuan dari perbedaan, gitu ya. Karena perbedaan itu juga anugerah, begitu ya, tetapi mencari persamaan dari perbedaan itu adalah kebahagiaan yang akan bisa dirasakan di dalam keluarga, ya. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting dari nilai Pancasila menurut saya, yang bisa dijadikan pedoman adalah keadilan. Bahwa ujung dari perbedaan itu adalah mencari titik keadilan bagi siapapun yang berbeda. Supaya apa? Supaya perbedaan itu kemudian jawaban dari perbedaan itu bisa diterima dengan baik. Jadi menurut saya penyikapan terhadap perbedaan dalam keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bersama-sama satu silakan setiap keluarga mencari caranya gitu ya untuk menemukan bagaimana mengeliminir bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang hanya menyebabkan tidak kondusif ya. Kalau perbedaan tapi kondusif bisa dijadikan pemicu untuk kemajuan keluarga itu sendiri, itu saya kira baik-baik saja. Tetapi kalau perbedaan itu tidak kondusif, maka berpeganglah pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila kemanusiaan. Yang kedua adalah musyawarah ya, penyelesaiannya, dan yang ketiga adalah untuk mencapai rasa keadilan di dalam keluarga, anggota keluarga masing-masing individu maupun keluarga pada umumnya. Jadi bukan hanya keadilan bagi individu-individu, tapi keadilan bagi anggota keluarga. Ya. Demikian. Terima kasih Bu, menarik sekali tadi 3 hal untuk menyikapi perbedaan dalam keluarga, walaupun sebenarnya dikembalikan lagi pada keluarganya masing-masing seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana menanamkan nilai-nilai rahmat dalam keluarga, berbangsa dan bernegara? Silakan. Iya, rahmatan lil alamin dalam Islam itu kan menghadirkan kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian, saling sayang, begitu ya, tidak saling menyakiti, gitu. Maka ini masih relevan dengan jawaban saya sebelumnya. Sebetulnya rahmatan lil alamin ini bukan hanya untuk hubungan manusia dengan manusia dalam keluarga, berbangsa dan bernegara, tetapi dalam konteks luas itu adalah termasuk dengan alam ya, dengan makhluk hidup lainnya ya, alam maupun hewan gitu. Kita juga harus menghadirkan rasa kasih dan rasa sayang. Makanya tidak boleh semena-mena terhadap alam, tidak boleh semena-mena terhadap tumbuhan gitu ya, karena dia adalah juga bagian dari kehidupan yang harus diberikan rasa kasih dan sayang gitu ya, sehingga semua menjadi sesuatu yang kehidupan yang harmoni. Nah, di dalam keluarga tentu diperlukan strateginya, diperlukan strategi saling hubungan yang tidak ada stratifikasi. Jadi tidak mengkondisikan dan tidak memposisikan anggota keluarga satu dengan yang lainnya dengan perbedaan. Ya. Jangan karena mentang-mentang jadi bapak lalu mendominasi. Jangan mentang-mentang menjadi ibu lalu mendominasi. Jadi hidup yang selaras begitu ya, ikhlas, berbagi, karena dalam keluarga itu harus saling menyayangi. Gitu. Jadi saling, jadi hidup dalam kesalingan. Lalu yang kedua menurut saya memberi peluang dan kesempatan yang sama pada setiap anggota keluarga. Jadi tidak ada yang merasa terdiskriminasi. Gitu. Karena anak-anak kalau bicara paling akhir. Gitu. Meskipun nanti kalau kita bicara etika ya, kita bicara etik begitu ya. Orang tua diberi peluang dulu, bukan berarti kemudian yang diberi peluang lalu melakukan tindakan yang semena-mena pada mereka yang tidak masuk kategori usia lanjut, orang tua dan anak. Jadi anggota keluarga itu tidak boleh saling mendiskriminasi. Karena anak kamu kalau gitu bagiannya kecil. Karena kamu ibu itu paling akhir, bapak paling utama. Nah itu saya kira sudah harus diubah pola relasi nilai-nilai harus diubah yang seperti itu. Karena nanti pasti akan tidak kondusif. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Anti kekerasan. Jangan ada kekerasan di dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi maupun kekerasan seksual atas nama apapun. Ya, karena itu tidak boleh tadi. Dia harus hadir dalam kedamaian, harus hadir dalam kasih sayang. Dalam konteks berbangsa dan negara itu juga sama. Sebagai pemimpin
ya, harus menghormati, harus memenuhi kewajiban warga negara. Kewajibannya warga negara, kebutuhan warga negara, hak warga negara harus dihormati. Negara tidak boleh mengambil hak yang belum diatur dalam sebuah aturan yang sudah disepakati. Karena negara dan warga masyarakat itu adalah juga kesepakatan-kesepakatan, di mana kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan dalam kebijakan. Maka tidak boleh negara, apakah itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tiba-tiba mengambil hak warga negara. Tidak boleh. Dia harus mewujudkan relasi. Begitu juga warga masyarakat harus juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga, gitu ya, termasuk sebagai warga negara yang baik, begitu. Jadi ada kesalingan antara negara dan warga masyarakat, gitu. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Nanti negara dalam konteks global, dalam konteks multi negara, begitu ya, maka juga begitu, tidak boleh satu negara kemudian tidak menghadirkan kasih sayang terhadap negara lainnya, tidak boleh ada dominasi, begitu. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bapak Presiden Soekarno bahkan sudah menegaskan, begitu, tidak boleh ada kekerasan, gitu ya, ada dominasi, harus ada pembebasan terhadap individu, pembebasan terhadap negara, bahkan negara-negara lainnya. Jadi tidak boleh menjajah, itu ya, baik dalam keluarga, dalam berbangsa maupun kehidupan bernegara antar negara itu. Jadi makanya kita waktu itu diajak untuk melawan penjajahan, gitu ya, ikut memerdekakan negara lain, begitu. Itu yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden yang pertama, Bapak Presiden Soekarno. Jadi memang mewujudkan kedamaian dan kasih sayang itu wajib hukumnya, ya, karena sudah tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, gitu ya, membebaskan individu, membebaskan bangsa, dan membebaskan bangsa-bangsa. Itu saya kira founding fathers kita sudah mencanangkan, dan kita penting untuk menjaga. Demikian. Baik. Jadi intinya harus ada kesalingan, kemudian tidak diskriminasi, adanya kebebasan, dan tahu tugas dan fungsinya masing-masing, seperti itu tentunya. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana pandangan Ibu dengan isu atau fenomena perkawinan anak yang mempunyai dampak negatif bagi kesehatan seperti serviks, kemudian pertumbuhan anak yang stunting, begitupun dengan pendidikan yang mengakibatkan anak putus sekolah, kemudian ekonomi yang mengakibatkan pekerja anak dengan upah yang rendah dan menimbulkan kemiskinan, ataupun munculnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan pola asuh yang salah. Bagaimana pandangan Ibu terhadap perkawinan anak? Ya, persoalan perkawinan anak ini sebetulnya sumbernya sangat kompleks, ya. Banyak sekali gitu yang menjadi pemicu dan penyebab. Gitu. Yang pertama misalnya soal kemiskinan. Ada soal kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan ini masih menjadi PR kita bersama, PR pemerintah, PR masyarakat sipil juga, bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Dan kemiskinan tentu saja bukan hanya kemiskinan dalam konteks ekonomi, ya, tetapi ada soal ketidakberdayaan. Jadi kemiskinan dalam konteks pengetahuan tentang bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak harapan bangsa, gitu ya, yang harus diberi pendidikan, sampai ada kebijakan wajar 9 tahun, wajar 12 tahun, gitu. Itu semua dalam rangka mengejar tadi supaya tidak ada perkawinan anak, karena itu punya implikasi pada ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Tapi ada soal kemiskinan, ada ketidakberdayaan, ada kerentanan, terutama ini terjadi pada anak perempuan, ya.
ya, terutama terjadi pada anak perempuan yang di masyarakat itu banyak sekali mitos-mitos bahwa tidak baik nikah di usia umur tertentu gitu ya. Jadi bagusnya setelah menstruasi langsung menikah misalnya kayak begitu. Kemudian ada persoalan pendidikan yang rendah. Jadi biasanya ini juga sering kali terjadi karena pendidikannya rendah, orang tua tidak mampu, miskin begitu ya. Maka upaya yang dilakukan membebaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak, ya sudah dinikahkan saja. Gitu ya. Lalu masih ada lagi budaya kawin muda. Ya, ini bahkan sekarang mulai merambah nih, perkawinan usia muda itu dicontohkan oleh artis gitu ya, dan itu kemudian menjadi patron juga. Sekarang mulai lagi nih usia muda menyelamatkan hidup dan lain sebagainya. Saya kira ini juga kawin usia muda terutama dilakukan oleh urban lifestyle ini juga harus kita beri makna baru begitu supaya tidak berlanjut nanti, karena ini juga menjadi masalah. Lalu ada budaya cari kerja melalui perkawinan. Ya, jadi sengaja menikah begitu supaya dengan status perkawinan maka dia bisa ngapusin persyaratan untuk bekerja, karena orang yang menikah lalu dianggap dewasa. Dan ini hal-hal ini kemudian berdampak pada perdagangan orang. Sehingga kalau kita bicara soal bagaimana fenomena perkawinan anak ini yang tentu saja sangat negatif untuk kesehatan, ekonomi, pertumbuhan anak sendiri dan lain sebagainya, ini karena kompleks, maka butuh kerja keras bersama. Tidak cukup hanya diselesaikan oleh Kementerian Agama, stop perkawinan anak misalnya, dengan mempersulit persyaratan pernikahan dan lain sebagainya, tidak cukup, tidak bisa. Karena yang dibutuhkan bukan hanya kerja keras Kementerian Agama, ya, butuh kerja keras Kementerian Pendidikan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Karena bisa jadi ini adalah persoalan bukan hanya pada orang tua, tapi juga pada anaknya, atau sebaliknya. Persoalan ini bukan pada anak, tapi pada orang tua. Ya. Ada persoalan budaya yang masih tadi mitos-mitos yang kawin lebih cepat, lebih baik daripada terlambat dan lainnya. Khawatir disebut kawin tua dan lainnya. Apakah cukup hanya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama? Tidak cukup. Membutuhkan peran dari Kementerian Kesehatan untuk terus-menerus memberikan pendidikan pada masyarakat soal bagaimana kesiapan kesehatan perempuan ketika melakukan pernikahan. Dan apakah cukup hanya pemerintah? Tidak cukup. Butuh juga para alim ulama, ya, para tokoh masyarakat, tokoh adat untuk bersama-sama gitu ya, supaya pengetahuan tentang tidak baiknya, tidak kondusifnya perkawinan anak, bahayanya perkawinan anak ini bukan diketahui bersama, dilakukan bersama-sama dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Demikian. Ya, jadi perkawinan anak ini penyebabnya sangat kompleks sekali, sehingga penanganannya pun harus dilihat dulu dari latar belakang perkawinan anak itu sendiri, ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Sebagian besar anak-anak merasa tidak nyaman di rumah karena mengalami kekerasan fisik, psikis maupun seksual, sehingga anak mencari kenyamanan di luar rumah. Bagaimana strategi untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, aman, nyaman, kemudian jauh dari kekerasan? Walaupun tadi mungkin sedikit sudah terjawab ya di atas, tapi silakan Ibu. Baik, ini memang tidak mudah ya, apalagi sistem pendidikan kita kan sekarang beragam ya, ada yang boarding school ya, sehingga peran keluarga mungkin lebih minimalis dibandingkan anak-anak yang memang bersama-sama keluarga diasuh bapak ibunya. Karena kalau boarding school kan hampir sebetulnya anak-anak dititipkan pada sekolahnya gitu ya. Lalu ada sekolah yang sampai sore ya, nggak boarding, nggak nginep sih gitu ya, tapi dia sampai sore gitu, maka dengan keluarga juga waktunya lebih minimal. Nah, bagaimana mengantisipasi agar anak-anak ini tetap nyaman di rumah gitu ya, karena
Satu, pastikan bahwa anak-anak tidak mengalami kekerasan di dalam rumah. Itu penting sekali. Ketika anak-anak mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, ya, seksual, apalagi, maka anak-anak pasti tidak nyaman. Dia akan mencari tempat lain yang tidak ada kekerasan. Gitu. Nah, bagaimana bisa mewujudkan itu, gitu ya? Maka ini tidak cukup kalau tanggung jawab ini hanya dibebankan pada kedua orang tua. Saya harus mengingatkan bahwa isu keluarga itu tidak lagi menjadi isu privat, tetapi menjadi isu publik, apalagi kalau ada kekerasan di dalamnya. Maka membutuhkan kepekaan sosial di lingkungan sekitar. Ya, kalau misalnya ada anak-anak yang sudah mulai tidak nyaman di rumah, itu harus masyarakat harus punya warning tuh. Ada sistem warningnya tuh warning sistemnya harus keluar tuh. Kenapa ya anak ini selalu tidak mau di rumah? Ada apa di rumahnya? Tidak boleh Allah itu urusan mereka, biarlah mereka yang menyelesaikan. Tidak boleh lagi begitu. Jadi persoalan keluarga, kenyamanan anak dalam keluarga tidak lagi sekarang hanya berbasis tanggung jawab pada keluarga dimaksud. Ada tanggung jawab sosial untuk ikut menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Anak-anak misalnya di rumah dilarang nonton TV pada jam-jam tertentu, ya, karena anak-anak biar belajar. Tapi karena dia di rumah TV-nya dimatikan, lalu dia keluar rumah. Ini contoh yang paling gampang, kalaupun tidak kekerasan ya. Anak ini keluar rumah dan tetangganya nonton TV dan TV-nya dibuka dan membiarkan anak-anak semua nonton. Nah, nggak selesai itu persoalan, begitu kan? Padahal maksudnya tadi anak-anak itu dilarang nonton TV di rumah supaya belajar. Supaya waktu belajarnya lebih banyak atau waktu bergaulnya dengan ayah ibunya lebih banyak, tidak dibuat nonton atau main handphone gitu. Tapi kalau ini tidak dibangun di lingkungan sosialnya, di lingkungan keluarga saja, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, ketika ditanya resep membangun kenyamanan dalam rumah, bahwa itu perlu dicari titik temu kebutuhan masing-masing individu di dalam keluarga supaya dia kondusif, tetapi juga perlu dibangun dalam lingkungan komunitas. Ya, kalau tidak maka nanti sama saja. Saya banyak komplain ini, Mbak. Ya, saya sudah melarang nih nonton TV, tapi dia pergi ke rumah tetangga katanya gitu. Nah, sampai saya bahkan tidak membelikan TV di rumah supaya anak-anak nggak nonton TV. Pada nonton di rumah tetangga. Ya. Jadi ini memang perlu soal kenyamanan ini, karena kenyamanan itu nggak mudah ya mengukurnya. Maka itu harus dijaga bersama. Demikian. Ya, terima kasih Bu. Memang agak sulit ya untuk menciptakan itu. Oke Bu, dilanjutkan. Mungkin Ibu bisa memberikan informasi ketika perempuan dan anak mengalami kekerasan, apa yang harus dilakukan, kemudian lembaga apa saja yang dapat menjadi rujukan untuk korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Silakan. Terima kasih. Ketika mengalami kekerasan perempuan dan anak, satu yang pertama resepnya jangan diam. Ya. Jangan diam, langsung bersuara, tidak boleh diam. Suara korban ini penting. Ya, karena jangan mau ditakut-takutin, kalau kamu lapor nanti begono, kalau kamu lapor nanti begini, kalau lapor kamu di stigma, kalau lapor nanti kamu dicaci kaki, dikucilkan, ABK. Yang pertama kali adalah bersuara. Bersuara dengan apa? Melaporkan kepada siapa? Orang yang terdekat yang bisa dipercaya. Saudara, teman, atau siapapun, pokoknya ngomong dulu. Kalau ngomong saja tidak memungkinkan karena situasi dan kondisi, catat. Nah, ini penting kali, ditulis. Ya. Ditulis, karena tulisan ini nanti suatu saat akan diperlukan. Jangan sampai dilupakan peristiwa itu. Ya, tidak boleh melupakan, dilupakan, atau diminta untuk melupakan. Jangan boleh. Harus terus diingat peristiwa itu, supaya apa? Ingatan ini harus dibuka. Ya, jadi diingat dan dibuka. Setelah melapor ke orang yang terdekat, kemudian meminta bantuan. Ya, minta bantuan untuk kalau berani ya langsung lapor sendiri ke kepolisian ya yang terdekat ya, menyampaikan apa yang dialami supaya nanti dari kepolisian lalu dapat surat rujukan untuk kalau ada luka-luka segala macam itu kemudian bisa dirujuk untuk mendapatkan visum ya. Jadi
Gitu. Kecuali kalau udah sangat parah ke rumah sakit dulu, nanti rumah sakit yang nelpon polisi supaya pemeriksaannya bisa dinilai sebagai visum laporan. Gitu. Kalau tidak bisa sendiri, maka bisa minta tolong ke lembaga-lembaga layanan. Pemerintah itu punya P2, TP2A, masing-masing kabupaten ada. Ada juga forum pengada layanan, itu yang berbasis lembaga masyarakat. Itu ada di hampir 34 provinsi, 550 kabupaten ada semua, ya saya kira ya. Lalu lembaga-lembaga berbasis keagamaan di pondok pesantren, nyai itu biasanya tempat untuk mengadu, ya, dan itu bisa menerima. Pondok pesantren, sekolah itu juga ada guru-guru yang bisa menerima. Gimana kalau pelakunya guru? Ya jangan melapor pada guru yang melakukan, tapi lapor pada guru yang lain. Gimana kalau Pak Kiainya yang melakukan? Ya jangan lapor pada Pak Kiai, lapor pada Nyai lainnya atau Pak Kiai lainnya di komunitas itu. Gimana kalau pendetanya yang melakukan? Ya lapor pada pendeta yang lain atau pastor yang lain yang tidak melakukan. Yang penting sudah menyampaikan, jangan dipendam dalam hati. Yang ketiga adalah selain lembaga-lembaga tadi, bisa juga lapor ke lembaga-lembaga layanan pengaduan berbasis online, karena sekarang masa pandemi ya, yang tidak memungkinkan orang sudah mengalami kekerasan itu kemudian tidak bisa segera cepat keluar untuk melapor, bisa melakukan pelaporan ke lembaga-lembaga layanan online ya. KPPA itu juga membuka layanan online, Jalastoria itu juga membuka layanan online, ya, LBH API juga membuka layanan online, dan masih banyak lagi yang membuka layanan online. Yang penting tadi, tidak boleh diam, segera melapor kepada orang yang terdekat yang bisa dipercaya, dan minta pendampingan untuk melaporkan pada institusi terkait, itu supaya tidak terjadi keberulangan. Demikian. Baik, terima kasih Ibu informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik itu tadi cara merujuk ataupun lembaga-lembaga yang menerima rujukan, seperti itu. Terima kasih. Saya lanjutkan Ibu. Ini tentang SKB 3 Menteri ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu terkait surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa Pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama? Termasuk salah satunya adalah jilbab bagi siswi atau anak perempuan muslim. Silakan Ibu. Terkait SKB 3 Menteri ini saya ada dua hal ya Mbak. Yang pertama saya kira prinsipnya ya, pada prinsipnya saya sependapat dengan pandangan bahwa terkait dengan pemerintah maupun sekolah tidak boleh intervensi soal seragam beratribut agama sebagai seragam sekolah begitu ya, karena baik itu yang mewajibkan atau yang melarang ya. Kalau zaman saya kecil dulu, waktu kecil, zaman saya mahasiswa itu zamannya saya dilarang Mbak, nggak boleh pakai jilbab gitu ya. Saya sampai diintimidasi mau dikeluarkan dan lainnya tahun 80-an. Nah, zaman sekarang ini zaman diwajibkan. Nah, itu sama-sama tidak boleh. Jadi oleh karena itu prinsip saya sependapat pandangan bahwa tidak boleh pemerintah dan sekolah melakukan intervensi soal seragam beratribut keagamaan sebagai seragam sekolah. Jadi melarang dan mewajibkan sama-sama tidak boleh. Kenapa sampai keluar SKB 3 Menteri? Ini menurut saya ini sebagai respon cepat pemerintah atas keresahan masyarakat yang sudah sangat banyak tetapi tidak berani lapor. Ya, pada saat saya pimpinan ombudsman, salah satu pimpinan ombudsman, saya menerima pengaduan yang cukup lumayan banyak ya, misalnya kasus di DIY. Memang SKB ini dipicu oleh kasus di Sumatera Barat, tapi sebetulnya awalnya sebelumnya itu banyak sekali, maksud saya sebelumnya banyak sekali. Kasus di DIY di SMP 8 ada siswi yang diwajibkan menggunakan seragam keagamaan pakai jilbab begitu ya. Sementara yang bersangkutan sebetulnya tidak menginginkan. Karena tidak berjilbab maka dia diberi nilai etikanya buruk. Nah, karena etikanya buruk maka nilainya jelek. Nah, susahnya adalah karena dia minoritas tidak berjilbab, hanya 3 atau 4 orang, maka orang tua wali lainnya yang anak-anaknya berjilbab, lalu semua membuat tanda tangan agar mengeluarkan anak yang tidak berjilbab ini.
Ini sebetulnya lebih dahsyat kasus ini ya. Ini terjadi pada tahun 2018. Nah, susahnya adalah aturan ini dilegitimasi di dalam pedoman sekolah. Maka kemudian saya coba saya dan teman-teman Ombudsman DIY melihat bagaimana sebetulnya aturannya begitu. Rupanya ini tidak harmonis dengan aturan wali kota. Aturan wali kotanya tidak mewajibkan sama sekali. Peraturan Menteri nomor 14 juga tidak mewajibkan sama sekali. Maka kemudian intervensi yang kami dorong adalah meminta sekolah mengubah pedoman tentang tata seragam sekolah dan minta Kemendikbud, minta Dinas Pendidikan untuk melakukan perubahan pada pedoman sekolah di sekolah-sekolah lain selain SMP 8 Negeri DIY waktu itu. Nah, waktu itu beres, selesai, tidak sampai ribut rame seperti ini karena sekolahnya kemudian merespon mau memperbaiki aturan, Diknasnya juga langsung memanggil para kepala sekolah yang lain untuk melakukan perbaikan kalau misalnya masih belum selaras dengan perwalinya atau dengan Permen nomor 14. Tapi muncul lagi kemudian di Bantul, muncul lagi di Solo, muncul di beberapa dan bullying terhadap anak yang tidak menggunakan pakaian seragam yang dipakai oleh mayoritas karena dibuat dalam buku pedoman itu luar biasa. Tadi dianggap tidak beretika, nilainya jadi buruk begitu. Dicemooh di tiap sekolah, di tiap kelas. Kalau ada kelas ada saja celoteh-celoteh. Sama dengan dulu yang saya rasakan. Waktu saya dilarang pakai jilbab itu juga begitu. Setiap saya mengikuti kuliah ada saja celoteh-celoteh yang disampaikan kepada saya. Yang saya katanya pakaiannya kayak ninja lah, yang saya ikut gerakan mendirikan negara Islam lah, macam-macam. Padahal itu saya hanya berpakaian karena saya yakini ini cara berpakaian saya karena sebelumnya saya sudah menggunakan seperti itu. Jadi ini yang ini perwujudan dari penguatan komitmen dan hadirnya negara menurut saya ya. Dan ini selaras dengan tujuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, biarlah itu soal kebebasan dalam menjalankan tanggung jawabnya secara individu terhadap Tuhannya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sekaligus menjadi pintu masuk menurut saya SKP 3 Menteri ini untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang lain yang masih senafas seperti ini ya. Di berbagai sekolah umum ya, terutama yang seharusnya tidak boleh menerapkan. Di luar itu, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa SKP ini tetap ada kekurangan dilihat dari sisi legal drafting ya, karena saya orang hukum ya saya harus menyinggung ini gitu ya. SKP ini kan fokus pada konstruksi normatif ya, membuat aturan-aturan termasuk sanksi. Nah, ini yang saya kira penting ya. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah jelas aturan-aturan dalam bentuk apa yang boleh mengatur soal sanksi dan tidak. Nah, di SKP ini mengatur sanksi yang kemudian ini berarti leveling, berlaku umum gitu, bukan base hicking. Nah, ada justifikasinya bahwa ini turunan dari aturan yang lebih tinggi. Tapi sebaiknya membuat aturan-aturan yang ada sanksi ini supaya tidak terjadi kontradiksi interminis gitu ya terhadap aturan-aturan sebelumnya, maka perlu dibuat aturan yang lebih umum, yang regeling lainnya seperti undang-undang ya, peraturan presiden, ya, peraturan gubernur, begitu ya, atau peraturan menteri, begitu. Karena di situ boleh bentuknya adalah pengaturan, bukan keputusan, gitu ya, supaya tidak ada kondisi yang bertentangan. Yang kedua, jika isi dari SKP ini ada norma-norma yang mengatur soal hak asasi manusia, yang mengatur soal keamanan negara dan mengatur hal-hal yang kepentingan publik lainnya, hendaknya diikuti dengan komitmen untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih pasti, sehingga bukan hanya punya nilai kemanfaatan, tetapi juga punya nilai kepastian dan keadilan bagi sesama. Yang ketiga, catatan saya, sekolah, pemerintah, gitu ya, orang tua,
terus harus menghimbau pada anak-anaknya untuk menjalankan syariat agamanya, menghimbau ya, menghimbau untuk menjalankan syariat agamanya karena itu adalah bagian dari ketaatan individu, ketaatan masyarakat dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Saya kira demikian. Oke. Baiklah, sahabat moderasi dimanapun berada, kita tiba di penghujung acara ternyata. Untuk Ibu Nini, saya ucapkan terima kasih banyak telah berbagi pengalaman, pengetahuan, informasi untuk kita semua, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu untuk acara hari ini, seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada kurang. Sudah menarik sekali Bu, ini luar biasa sekali informasi yang disampaikan, seperti itu. Baik sahabat moderasi dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan acara Talkshow Ramadan Salam ini. Jangan lupa saksikan terus Ramadan Salam, ngaji kebangsaan perspektif rahmatan lil alamin edisi bulan Ramadan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube channel RMD Sejati, Jalastoria Indonesia, Aman Indonesia, Mubadalah TV, dan official IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Baiklah, saya Istiqomah mohon undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.